Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 8 orang warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat tewas setelah menenggak miras oplosan. Sementara 5 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Paling tidak ada sebanyak 76 botol miras oplosan langsung diamankan oleh petugas. Barang bukti miras oplosan itu disita di lokasi yang menjadi tempat peracik di wilayah Lamaran, Karawang, Jawa Barat. Selain itu juga polisi telah menyita sejumlah barang bukti seperti alkohol, kemudian juga bahan baku minuman keras seperti pewarna dan juga pemanis minuman. Hingga kini petugas telah menetapkan ada 3 tersangka dalam kasus tersebut. Oke. Ya, kita langsung saja mendalami informasi yang tadi dibacakan oleh Maria Segaf ya pemirsa. Ini cukup memprihatinkan, ada minuman keras oplosan yang kita tidak tahu asal muasalnya, bahan-bahannya, tapi bisa merenggut nyawa seperti yang terjadi di Karawang ini. Sudah Dan bergabung banyak sama juga kami. korban ya. Ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. Pak Kabid Humas, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kabid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kabid. Salam sehat Pak Kabid. Pak Kabid, ini kronologisnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kabid. Ya, jadi ini pertama-tama kita prihatin ya dengan kejadian ini dan Ya. belasungkawa juga kepada para korban yang timbul akibat adanya insiden. Ini diawali dengan adanya seseorang yang membuat dan meracik suatu bentuk minuman dengan bahan-bahan yang sebenarnya tidak berizin. Nah, kemudian diberikan kepada seseorang lagi yang lain untuk melakukan penjualan. Walaupun penjualannya ini dari mulut ke mulut, tetapi akhirnya banyak pembelinya dan menimbulkan korban jiwa. Iya, ada juga penanganan yang sudah dilakukan oleh polisian dengan menetapkan status tersangka ya Pak. Bisa mungkin dijabarkan, dijelaskan ya peran dari masing-masing tersangka ini. Ya, jadi sampai sekarang kita sudah memeriksa beberapa orang saksi, sebanyak 12 saksi yang memang masih bisa dikomunikasikan. Kemudian dari keterangan-keterangan yang ada ini memang ada 9 orang yang sampai sekarang menjadi meninggal dunia dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Tetapi ini juga korban-korbannya juga masih belum terdatakan karena memang penjualan ini sudah cukup lama, ada 2 mingguan. Dan juga sudah banyak yang laku, dari sekitar 446 botol, ini yang tersisa tinggal 76 botol. Jadi memang kita masih mendatakan juga korban-korbannya yang lain. Nah, kemudian dari peran para tersangka, ya. Ya, silakan Pak, untuk peranan dari masing-masing 3 tersangka yang sudah diamankan ini Pak. Ya, jadi tersangka sampai sekarang yang kita tetapkan ini ada 4 sebenarnya. 1 orang DPO. Untuk 1 orang DPO ini memang sebagai pemodal dan yang menyuruh untuk membuat peracikan minuman ini. Sedangkan 3 tersangka lainnya ini memang sebagai penjual atau mengedarkan kepada masyarakat. Yang 3 orang ini sudah diamankan dan ditahan di Polres Karawang. Ya, pas sudah 2 minggu paling tidak berjualan. Ini didistribusikan ke wilayah mana saja Pak Kabid? Ini yang saat sekarang memang yang kita datakan baru sekitar Klari dan Plumbon, ini daerah Karawang. Nah, namun kita juga masih melakukan deteksi terhadap daerah lain yang menjual, yang membeli. Karena kalau misalnya kita kalkulasi dari keterangan yang ada, ini kurang lebih 432 botol mereka produksi, kemudian yang tersisa 76. Jadi memang masih ada beberapa penjualan yang kita belum tahu risiko terhadap masyarakatnya ini, apakah menimbulkan korban atau enggak. Tetapi yang sampai sekarang baru 2 wilayah yang kita deteksi ada korban-korbannya. Pak Kabid, kalau tadi kita lihat kan Polres Karawang ini kan memang sudah melakukan penyitaan ya Pak Kabid ya, terhadap sejumlah barang bukti gitu berupa botol-botol berisi cairan, bahan baku juga. Nah, ini kan tentu kan diangkut dari satu lokasi. Apakah lokasi ini sudah beroperasi sudah sejak lama, dan apakah juga tidak ada kecurigaan dari warga masyarakat sekitar, Pak?
Ya, jadi ini dari keterangan yang kita peroleh memang baru diproduksi itu sekitar tanggal 13 sampai tanggal 21. Jadi belum lama, jadi baru sekitar 2 mingguan diproduksi. Nah, dari keterangan juga kita peroleh bahwa produksi ini belum terlalu banyak atau jumlahnya baru sekitar 456 botol yang sudah diproduksi. Nah, dari botol-botol yang ada ini yang tersisa kita sita sebanyak 76. Jadi memang masih ada kurang lebih sekitar 300 lebih botol itu yang sudah terjual. Lantas di mana mereka atau pelaku tersangka saat ini statusnya mendapatkan barang-barang ini, Pak, memperoleh bahan-bahan ini? Bahan baku itu. Ya, jadi ini memang kan baru kita amankan hari Sabtu kemarin, sehingga kita sedang melakukan pendalaman terkait sumber dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Tetapi keterangan awal, mereka menggunakan sebenarnya bahan-bahan yang simpel, seperti alkohol, kemudian dicampur dengan jamu, kemudian perasa, dan juga pemanis. Nah, ini yang akan kita lakukan pendalaman terkait materialnya. Iya. Oke, Pak, kalau untuk pasal yang akan disangkakan, Pak, terhadap 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Karawang? Ya, kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, dengan pasal 62 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian Undang-Undang Pangan menggunakan pasal 77 dan juga KUHP pasal 204. Terakhir, himbauan apa, Pak, untuk masyarakat? Ya, ini merupakan hal yang memprihatinkan ya. Kita lihat di lapangan itu memang banyak yang jual-jual jamu dengan menggunakan bahan-bahan seperti alkohol. Pertama-tama ini merupakan kebiasaan masyarakat untuk membeli jamu. Mungkin saja dengan harapan untuk menyehatkan. Tetapi yang tidak diketahui bahwa peraciknya ini bukan orang yang profesional yang mempunyai lisensi untuk meracik bahan ini. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga ini kan mempunyai komposisi-komposisi tertentu. Hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang dan juga membahayakan nyawa. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat, tolong disadari kondisi ini karena ini mungkin iseng-iseng atau mungkin berharap bisa sehat malah berakibat korban. Sehingga betul-betul perlu disadari untuk pembelian hal-hal seperti ini dihindari dan jangan dijaga, jangan sempat nanti keliru membeli dan mengakibatkan korban. Baik, terima kasih Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat atas informasinya pagi hari ini, Pak. Terima kasih Salam waktunya sehat, pagi Pak, ini, Pak. untuk jajaran juga di sana. Salam sehat, sukses untuk Bapak dan jajaran.